Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi yang terbaru terupdate seputar P3K 2024. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Oke, langsung saja kita ke infonya, nggak pakai lama Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada keputusan final. Oke, ini keputusan final Bapak Ibu ya. Tenaga honorer non database BKN ini tetap bisa bekerja di instansi pemerintah. Meskipun gagal seleksi P3K 2024, Rabu 29 Januari 2025 di ayobandung.com. Nah, tentunya ada kabar miring Bapak Ibu ya. Kemarin beberapa hari ini ada kabar bahwa akan ada PHK untuk non database. Non database Bapak Ibu ya. Ini ketar-ketir Bapak Ibu ya, karena ada beberapa daerah ya kan yang berencana ya untuk merumahkan teman-teman honorer yang non database ya Bapak Ibu ya. Tetapi di sini memang perlu diperhatikan, ini bisa bekerja Bapak Ibu ya. Itu kalau berdasarkan undang-undang sih ini tetap bisa bekerja, tetap kerja. Dan nggak tahu nanti tergantung daerah ya mekanismenya seperti apa untuk penggajiannya itu kita juga belum tahu. Jadi tergantung Pemda masing-masing Bapak Ibu ya. Pemdanya itu menyatakan gimana, masih apa mempertahankan atau enggak. Kalau dirumahkan ya itu resikonya berarti teman-teman nanti apa menunggu kebijakan selanjutnya ya yang non database itu kan nggak bisa diparwatokan. Nanti semoga saja ada regulasi susulan yang mengatur bahwa non database itu bisa diparwaktukan seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ayobandung.com ya Bapak Ibu ya. Di sini Menpan RB Bu Rini Widiantini itu telah menetapkan bahwa pengangkatan P3K 2024 ini memang fokus untuk yang database Bapak Ibu ya. Ini sudah dijelaskan berkali-kali bahwa untuk P3K tahap 1 maupun tahap 2 memang prioritas yang database. Mengapa kok gitu? Nah, karena nanti database itu sudah ada rencana dituntaskan Bapak Ibu ya. Totalnya kan 1,7 juta. Nanti yang 1,3 sekitar 1,3 juta itu penuh waktu ya, sisanya yang 400.000 itu nanti diparowaktukan. Nah, sementara yang non database itu belum pasti ya Bapak Ibu ya. Jadi belum ada regulasi resmi yang mengatur untuk honorer non database BKN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, aturan tersebut berlaku untuk semua jabatan nih, baik P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini lantas. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan lantas bagaimana nih nasib tenaga honorer non database yang gagal dalam seleksi P3K. Karena di dalam regulasi P3K paruh waktu yang nomor 16 tahun 2025 tadi yang sudah dikeluarkan oleh Ibu Menpan itu memang tidak ada ya kan. Dalam regulasi itu memang harus yang database. Harus syarat utama paruh waktu adalah yang database ya kan. Itu ada. Tetapi yang non ini memang masih belum. Kita berharap ada regulasi tambahan yang mengatur karena untuk non database ini juga butuh ya diperhatikan karena juga statusnya itu juga sebagai honorer. Seperti itu. Sebagaimana yang diketahui bahwa tenaga honorer non database ini berkesempatan mendaftar seleksi P3K tahap 2. Mereka menempati urutan ketiga dalam prioritas pengangkatan P3K 2024. Jadi memang masih ada peluang Bapak Ibu ya, meskipun kecil tapi masih ada. Kan lihat daerahnya nanti siapa tahu kosong pelamarnya ya kan. Jadi masih ada peluang. Masih ada jalan untuk menjadi ASN meskipun teman-teman ini notabene itu non ya kan, non database, tidak terdaftar dalam BKN. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa pada awalnya mereka digadang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu untuk sementara agar selamat dari penghapusan non ASN. Ya, ini semoga saja terjadi Bapak Ibu ya. Tetapi ini memang dibutuhkan apa? Dibutuhkan regulasi lanjutan ya, atau regulasi khusus untuk yang mengatur paruh waktu. Jadi kemarin kan ada peraturan Menteri nomor 16 tahun 2025. Itu tidak ada yang mengatur non database ya kan. Makanya di sini kita perlu regulasi khusus yang mengatur
Gimana caranya? Honor non database itu bisa ya kan dialihkan ke P3K paruh waktu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan memang di Peraturan Menteri Nomor 16 itu Menparekraf telah menetapkan ya hanya ditujukan untuk tenaga honorer database BKN Bapak Ibu ya. Dengan kriteria yang pertama, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan tenaga honorer database BKN yang ikut seleksi P3K tahap 1 namun tidak kebagian formasi. Kemudian tenaga honorer database BKN yang ikut seleksi CPNS namun tidak lulus. Nah, kemudian Bapak Ibu kemarin ada beberapa subscriber yang tanya, "Lu Bang, kemarin yang tidak lulus CPNS, ya kan tidak lulus CPNS, itu tidak bisa daftar, tidak bisa ikut tahap 2. Nah, ini gimana, Bang?" Nah, kemarin ini Bapak Ibu perlu diketahui ya, apa untuk teman-teman yang CPNS gagal di SKD ataupun tidak lulus administrasi itu harus koordinasi dulu dengan dinas setempat. Nah, tapi terakhir 20 Januari kemarin Bapak Ibu ya, ini koordinasi ya kan. Makanya kemarin kan diperpanjang terus ya koordinasi dengan dinas setempat sehingga nanti dari server pusat itu akan membuka akun Bapak Ibu. Nah, kalau tidak koordinasi ya tidak bisa karena di sini memang Bapak Ibu itu di sistemnya atau di servernya BKN itu sudah ikut CPNS, makanya perlu di restart ya kan, di sistemnya itu di restart. Nah, ini perlu koordinasi dengan dinas setempat. Nanti dinas tempat itu nanti akan melaporkan ke pusat. Nah, tentunya Bapak Ibu nanti akunnya itu bisa mendaftar seperti itu. Oke, nah di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi khusus terkait kepastian nasib tenaga honorer non database yang tidak lulus P3K nanti. Hingga mereka terancam dirumahkan mengingat status tenaga honorer tidak lagi diakui di instansi pemerintah. Oke. Ada yang spekulasi juga akan di outsourcing ya Bapak Ibu ya. Ini akan di outsourcing. Tapi di sini harapannya sih teman-teman ini nanti diakomodasi juga ya di paruh waktu lah ya Bapak Ibu ya. Nanti semoga aja ada katakanlah regulasi lanjutan yang mengatur P3K paruh waktu untuk tenaga ya honorer yang non database BKN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan, namun demikian, nah ini Bapak Ibu ya, namun demikian masih terdapat tenaga honorer non database yang masih bisa diselamatkan tanpa melalui pengakalan P3K. Nantinya mereka itu Bapak Ibu ya bisa dialihkan menjadi outsourcing. Lah ini adalah spekulasinya Bapak Ibu ya, tapi kita juga belum pasti, kita tunggu aja kabar resminya ya. Ini hanya spekulasinya itu akan dijadikan outsourcing. Karena pekerjaan mereka itu tidak berhubungan Bapak Ibu ya, tidak berhubungan dengan kepentingan inti instansi. Sehingga berdasarkan arahan dari BKN, pengangkatan tenaga outsourcing bisa dilakukan sesuai kebutuhan OPD. Nah, ini kita tunggu saja Bapak Ibu ya. Tapi nanti harapannya sih paruh waktu Bapak Ibu ya, nanti sama-sama honor juga ya. Nah, nanti sama-sama paruh waktu supaya nanti bisa enak. Tetapi kita butuh regulasi tambahan yang mengatur tentang ini semua. Jadi tidak serta-merta langsung Bapak Ibu ya untuk yang non database. Tapi untuk teman-teman yang database ini aman. Jadi langsung ketika tidak ada formasi berarti langsung paruh waktu. Seperti itu. Ya semoga saja Bapak Ibu ya berdoa saja. Seperti itu informasi terbaru dari Kapurkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.